اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jami'an, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu bertambah pula kesyukuran kita kepadanya, di mana pada subuh hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, memberikan kuasa kepada kita untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita ke salah satu dari rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jami'an, yang perlu kita perhatikan bersama adalah bagaimana kualitas ibadah kita di hari-hari seperti ini, terlebih fokus di hari ke-10 dari bulan Ramadan. Yang kami maksudkan adalah apakah semangat beribadah kita sama seperti ketika di awal-awal Ramadan, ketika di malam-malam pertama bulan Ramadan, atau justru malah mengalami penurunan. Jika kita dapati para jemaah sekalian, ternyata kualitas ibadah kita pada hari ini mengalami penurunan, maka hendaknya kita banyak-banyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala kesilapan dan kekurangan kita. Dan tentu kita tidak boleh pula putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terlebih lagi bulan Ramadan, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bulan Ramadan bulan ampunan. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu banyak membebaskan hamba-hamba dari siksa api neraka, sehingga ketika kita mendapati diri kita justru masih dalam kelalaian di bulan yang mulia ini, maka segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya Allah tegaskan bahwa dan bersegeralah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bercepat-cepat untuk menuju ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga para jemaah sekalian, dalam ayat yang lain Allah tegaskan di surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Kalau kita lihat dalam ayat ini Allah katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni semua dosa dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ulama kita menegaskan, jika kita melihat baik-baik ayat ini, ya ibadi, wahai hamba-hamba, bayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghitab, artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung menunjukkan ayat ini kepada siapa? Kepada kita semua, pelaku dosa ini. Allah tidak mengatakan kamu yang para penjahat, kamu yang para ahli kriminal, kamu wahai para pendosa, tidak. Tapi Allah katakan wahai hamba-hamba. Ini menunjukkan begitu sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Kita secara naluri manusia kita, jika kita mendapati teman kita misalnya, atau kerabat kita, atau saudara kita yang terus-menerus jatuh pada kemaksiatannya, kita sudah nasihati berkali-kali, akan tetapi dia tidak mau mendengarkan nasihat kita. Kita nasihati dia dan dia terus melakukan maksiatnya akan secara terang-terangan. Kita secara naluri manusia kita berat untuk mengatakan dia sebagai kawan. Bahkan mungkin ada yang menjuluki dia sebagai ini orang bandel sekali, ini orang pelaku maksiat. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ternyata mengatakan kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa, Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
sehingga para jemaah sekalian, bulan Ramadan momentum dan kesempatan emas bagi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam Al-Quran di surat At-Tahrim ayat kelima, Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang benar, tobat yang jujur. Ulama kita menjelaskan bahwa ya sebuah taubat dikatakan tobat yang benar, tobat yang jujur ketika terpenuhi 5 syarat di dalamnya. Yang pertama adalah tobatnya tersebut dia hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memurnikan tobatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat bukan karena tendensi duniawi, bukan karena materi, bukan karena dilihat orang lain, akan tetapi dia ikhlas dalam pertobatannya. Dia bertobat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling utama. Yang kedua, para jemaah sekalian, di antara syarat dikatakan tobat nasuha adalah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jatuh pada kemaksiatan, dia segera meninggalkan maksiat tersebut. Dia tidak berlama-lama dan tidak terus-terusan dari maksiat tersebut. Segera dia meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga, kata ulama kita, di antara syarat dikatakan tobat nasuha adalah seorang hamba tersebut ketika jatuh pada kemaksiatan, dia benar-benar menyesal. Dia menyesali atas kesalahan dan kesilapan yang telah dia jatuh di dalamnya. Dan yang keempat, kata para ulama kita, di antara syarat dikatakan tobat nasuha adalah ketika seorang hamba Allah bertobat, dia bertekad, berazam dengan begitu kuat untuk tidak jatuh lagi kepada kemaksiatan tersebut. Dia bertekad untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan tersebut. Dia sangat-sangat benci dengan maksiat dan dulu dia pernah terjatuh di dalamnya. Dan ini kelima, kata para ulama kita, dikatakan tobat yang jujur, tobat nasuha adalah jika dosanya ini, jika kezalimannya ini berkaitan dengan hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia minta dihalalkan, hendaknya dia minta dimaaf, hendaknya dia minta maaf kepada yang bersangkutan. Jika mungkin dia pernah menzalimi saudaranya misalnya, maka di antara bentuk pertobatan adalah dia segera minta maaf kepada saudara yang pernah dia zalimi tersebut. Ulama kita menegaskan bahwa jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengerjakan 5 hal ini, maka insya Allah tobatnya dikatakan tobat yang benar, tobat nasuha. Dan ulama kita menegaskan juga, jika ternyata di kemudian hari dia jatuh lagi pada kemaksiatan yang sama, apakah pertobatan dia yang di awal itu terhapuskan? Ulama kita menjawab bahwa pertobatan itu tetap dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama di awal dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian qadarullah di kemudian hari dia jatuh lagi pada kemaksiatan yang sama, maka insya Allah pertobatan dia yang di awal itu tetap dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhapus. Dan ketika jatuh, maka segera dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Allah katakan, dan barang siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya, ulama kita menegaskan bahwa sejatinya orang yang jatuh pada kemaksiatan, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Tsumma yastaghfirillah, kemudian ketika dia jatuh pada kemaksiatan, kepada dosa tersebut, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajidillaha ghafurur rahim, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga para jemaah sekalian, seharusnya ya bulan Ramadan ya melatih kita untuk memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan melatih kita untuk terbiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih kita untuk melawan hawa nafsu kita. Ya jika saja di bulan Ramadan yang mulia ini begitu banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya, untuk lebih dekat kepadanya, akan tetapi ternyata kita belum bisa memaksimalkan, bahkan justru berada pada kelalaian
rahmatullah para jamaah sekalian. Sejatinya bulan Ramadan Allah hadiahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita sebagai tempat untuk kita melatih diri kita, melatih untuk melawan hawa nafsu kita, melatih untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para jamaah sekalian, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ya ada satu bulan yang Allah siapkan bagi kita, yaitu bulan Ramadan. Ya begitu sibuknya kita di 11 bulan yang ada dengan urusan duniawi kita, maka ada bulan Ramadan, satu bulan yang kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbiasa, ya untuk terbiasa dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mungkin di bulan Ramadan belum terbiasa puasa sunnah, maka di bulan Ramadan mau tidak mau, ya dia wajib untuk mengerjakan puasa Ramadan. Ya orang yang mungkin di bulan Ramadan ya malas-malas baca Al-Quran, ya, di bulan Ramadan ya tergerak lagi hatinya untuk membuka mushaf, untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang di bulan Ramadan yang masih ya berat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ya dia paksa dirinya untuk ya banyak-banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga ada orang yang di bulan Ramadan belum terbiasa untuk melaksanakan sholat malam. Ketika datang bulan Ramadan, ya dia biasakan dirinya, dia latih dirinya untuk merutinkan ya sholat sunnah tarawih ini. Sehingga para jamaah sekalian, sekali lagi, mari ya kita manfaatkan bulan Ramadan kali ini ya untuk bisa benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan jangan sampai kita dikatakan sebagai ya orang-orang yang mencela kata Rasulullah ya radhima anfu rajulin, radhima anfu rajulin, kata Rasulullah ya sungguh celaka seseorang. Ya, siapa yang celaka itu? Kata Rasulullah adalah man dakhala alaihi Ramadan tsumma salah falam yunfarlah. Datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan meninggalkannya, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah waliyadzubillah. Sehingga para jemaah sekalian, mari kita manfaatkan bulan Ramadan kali ini untuk benar-benar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan bulan Ramadan berlalu begitu saja ternyata tidak memberikan dampak positif kepada diri kita. Ya mumpung masih di hari ke-10 para jemaah sekalian, masih ada waktu bagi kita ya untuk berbenah, muhasabah diri. Ya sudah sejauh mana ibadah kita? Jika terjadi penurunan, maka sekali lagi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik dan kesabaran untuk menjalankan ibadah-ibadah yang mulia ini. Dan para jemaah yang terakhir sekali, bahwa ya, mengerjakan ibadah, mengerjakan kebaikan, ketaatan itu semua butuh kesabaran. Walaupun kita membagi kesabaran menjadi 3. Ya sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pergi salat subuh, ya menjalankan ibadah puasa, menjalankan sholat waktu, ini semua butuh kesabaran. Ya begitu banyak orang yang mampu mengangkat beban, ya begitu berat, ya 200 kg misalnya, tetapi untuk mengangkat kepalanya saja dari ya bantalnya untuk sholat subuh begitu berat. Ya, dan yang kedua kita sabar untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sabar untuk tidak jatuh pada perbuatan dosa. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu para jemaah sekalian yang butuh kesabaran. Kalau dikatakan lelah, capek, memang para jemaah sekalian, karena selama kita masih hidup, selama kita masih di dunia ini, maka keletihan, kelelahan tidak akan pernah luput dari hidup kita. Ya, bahkan orang yang bermaksiat sekalipun, orang yang tidak beriman sekalipun juga lelah dan capek dengan maksiatnya. Apa dalilnya? Allah sebut dalam Al-Quran, "Fama asbarahum 'alan nar." Allah katakan, ya orang-orang yang tidak beriman itu begitu sabarnya mereka untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita yang sudah jelas ya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ya kita bersemangat bahwasanya capeknya kita beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin ini semua akan diganjar pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini.
semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.